Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di kuliah Kelima dan Pemrograman untuk jurusan Sistem Komputer, di mana materinya tentang koneksi database dengan menggunakan pemrograman Delphi. Nah, ini adalah part kedua dari koneksi database. Nah, materi kali ini Bapak akan membahas tentang bagaimana membuat program untuk coding simpan, edit, hapus, dan batal pada program Delphi. Nah, adapun isi materinya, yang pertama adalah bagaimana membuat program simpan, kemudian bagaimana membuat program batal, edit, dan hapus. Nah, untuk membuat program simpan, ya, untuk menjalankan programnya agar bisa berjalan pada Delphi, maka kita punya catatan ya. Catatannya di mana saudara harus sudah terkoneksi antara database akses dan Delphi-nya. Nantinya memang harus berhasil ya, koneksi antara database akses dan Delphi. Nah, setelah Anda berhasil melakukan koneksi database, nah ini selanjutnya kita akan membuat program untuk simpan, edit, hapus, dan batal ya. Nah, tanda saudara berhasil melakukan koneksi database itu adalah munculnya isi dari tabel barang tersebut, di mana di dalam tabel barang itu ada kode barang, nama barang, dan harga barang. Oke. Nah, untuk pertama ini kita tambahkan 2 buah button ya, di mana buttonnya kita beri nama dengan simpan dan batal. Oke. Nah, kita akan tambahkan program button ya, tambahkan button untuk simpan dan batal ya. Nah, ini Bapak contohkan. Ini kita bikin simpan, kemudian ini kita yang bikin dengan batal. Oke. Jadi nanti ketika programnya kita jalankan, maka kita bisa nambah data di sini, nambah data barang. Misalnya kode barangnya KD 005 misalnya. Kemudian kita ini 05 sudah ada, anggapnya kita kode 06. Kemudian kita bikin namanya sepatu misal, sepatu. Kemudian kita beri harga barangnya adalah 118.000 misalnya. 118.000. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan pada tabel barang. Nah, jadi ketika kita simpan, maka datanya harus masuk ke dalam tabel barang yang sudah ada. Oke, kita akan cobakan bikin codingnya. Nah, untuk coding simpan ini diawali dengan ada tabel 1. Ada tabel 1. Nah, pada tabel 1 ini merupakan koneksi antara database dan Delphi. Jadi kalau misalnya kita melakukan koneksi menggunakan ada tabel 1, maka di dalam program simpan juga harus memasukkan namanya database 1. Nah, append ini digunakan untuk membuka koneksi ya, membuka koneksi dengan database. Ini koneksi, ini maaf ya, tulisan jelek. Koneksi. Jadi untuk program simpan selalu diawali dengan kata append. Nah, kemudian diikuti dengan baris berikutnya, di mana ada tabel 1 itu akan mengisi field dengan nama ini berdasarkan dari edit 1. Jadi kalau bahasa kitanya muatkan ya, muatkan nilai teks pada edit 1 ke field kode barang. Jadi cara bacanya terbalik ya. Muatkan, kalau yang baris kedua ini berarti muatkan teks pada edit 2 ke
field 2 yaitu nama barang. Kemudian yang baris ketiga ini artinya muatkan teks pada edit 3 ke field ketiga yaitu harga barang. Nah, masalahnya adalah kode barang ini kode barang, nama barang, harga barang ini adalah case sensitive. Jadi huruf besar dan kecil dibedakan. Jadi pastikan bahwasanya kode barang ini persis sama tulisannya dengan yang ada pada database akses. Oke. Jadi kode barang, nama barang, harga barang ini harus persis sama. Tidak boleh berbeda. Kalau misalnya pada harga barang itu hanya huruf besar, B-nya huruf besar, maka di dalam program DLP ini atau baris program ini juga harus disamakan. Oke, aku contohkan ya. Nah, kita double klik button simpan. Oke, kemudian kita tambahkan ada tabel 1.append. Oke, kita bikin di sini ada kontrol spasi supaya kita tidak ragu. Kemudian berikan ada tabel 1, kemudian pilih append. Ini akhiri dengan titik koma, kemudian ada tabel 1 ya, kemudian tanda petik buka, kasih tanda kutip 1. Nah, ini kita spasi dulu, sebenarnya nggak boleh spasi ya, ini supaya sudah tahu ini yang harus dikerjakan itu. Nah, sama dengan edit 1 titik teks. Kemudian ini juga, ini Bapak copy paste saja, nanti kita tinggal isi ya, Ctrl V, dan ini juga Ctrl V. Nah, ini jangan lupa diganti edit 2 edit 3. Kalau misalnya objeknya pada sini misalnya harga barang ini kita menggunakan combo box, misalnya kita gunakan combo box pada harga barang ya, maka waktu penyimpanannya juga kita harus gunakan combo box ya, kita juga harus pakai combo box ini. Nah itu combo box titik teks titik teks titik koma. Jadi kalau seperti ini, muatkan teks yang ada pada combo box 1 pada field ketiga. Nah, sekarang kita harus isi field ini sesuai dengan field yang ada dalam tabel barang. Oke. Nah, sekarang kita buka tabel database-nya. Kita buka database barang, database kemarin ya. Coba akses. Nah, kita buka tabel barang. Nah, ini tinggal kita bikin view. Kemudian ini sudah copy aja, copy klik kanan, copy, kemudian pastekan aja di sini. Nah, tuh paste. Nah, begitu juga dengan nama barang ya. Ini kita copy biar sudah tidak ragu. Nah, ini cara paling sederhana ya untuk melakukan proses penyimpanan data ya, paling sederhana. Pasti. Nah, harga barang. Nah, karena pada contoh Bapak menggunakan edit 3, maka combo boxnya Bapak hapus saja. Kalau misalnya nanti saudara diminta untuk menggunakan combo box, maka itu tinggal diganti ya. Edit 3 titik teks. Nah, kemudian baru bikin ada tabel titik post. Nah, ada tabel titik post inilah yang melakukan proses penyimpanan data. Nah, post inilah yang yang melakukan proses untuk penyimpanan data ya. Oke, jadi ini sesuai dengan field yang ada dalam database. Jadi kalau misalnya dalam fieldnya ada 4
ada 4 field, misalnya kode barang, nama barang, harga barang, kemudian di dalamnya ada jenis barang, maka ini juga ditambahkan di bawahnya jadi jenis barang. Nah, untuk contoh kali ini Bapak hanya menggunakan tiga saja cukup. Oke. Nah, setelah itu kita akan cobakan apakah programnya sudah benar atau belum. Jadi kita masukkan data barang, karena tabel barang kode barang ini primary key, maka tidak boleh ada data yang sama. Misalnya nih, Bapak sudah ada kode 001, maka untuk kode 001 tidak bisa Bapak entrikan lagi. Ya, kita lihat dulu ada nggak kode 001. Oh, masih ada kode 01, berarti ada kode 002, ada kode 03, ada kode 04, ada kode 05, ada. Berarti yang boleh kita masukkan adalah kode 006. Oke, kode 006. Nah, kita isi dengan sepatu misalnya. Sepatu harganya adalah 118.000, 1180. Nah, kita simpan. Nah, seharusnya ada nih sepatu simpan. Nah, itu adalah tanda bahwasanya program kita sudah berhasil untuk simpan. Oke. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, ini artinya adanya duplikat data. Di sini ada Anda membuat duplikat atau data yang sama dengan nilai yang sama dengan primary key atau relasi yang sama. Artinya, saudara tidak boleh menyimpan data yang sudah ada. Data yang sama. Nah, data yang sama itu biasanya ditandai dengan kode barang. Nah, maka biasanya kita bisa nambahkan program untuk bersih. Jadi setelah dia disimpan, kita bisa tambahkan program untuk bersih. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Kita buka unit, kemudian sudah ada tabel post, kita bikin edit 1 titik teks titik 2 sama dengan kita kosongkan saja, atau seperti ini juga boleh, di 1 titik cl bikin clear. Oke, itu juga boleh, edit 2 clear, edit 3 clear. Nah, ini contoh. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya kalau misalnya kita pakai clear, ya, pakai baris ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Tadi Bapak sudah masukkan kode 006, berarti Bapak harus masukkan kode 007. Kode 007 misalnya kaos. Baju sudah, kaos kaki misalnya. Kaos kaki harganya 10.000 ya, 1, 2, 3. Jadi setelah disimpan maka ini kosong. Oke, coba perhatikan, jika Bapak klik simpan maka kode 007 kaos kaki dan 10.000 ini harus kosong. Oke, ini ada kode 006. Nah, kita simpan. Nah, itu dia. Nah, kode 007 sudah tersimpan. Nah, ininya kosong. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah simpan kita tambahkan bahwasanya kursornya langsung fokus ke kode barang. Oke, kita stop dulu. Kemudian ini kita bikin edit 1 set fokus. Jadi setelah dia disimpan kosong, kemudian nanti dia akan fokus ke edit 1. Nah, ini tambahan saja ya, untuk tambahan. Nah, kemudian kita akan tambahkan program untuk batal. Nah, sebenarnya program batal dengan bersih tadi itu sama ya, itu sama. Nah, dalam ini Bapak akan mengajarkan saudara menggunakan kedua-duanya. Nah, kita ambil program batal, kemudian kita beri edit 1
teks ini sebenarnya boleh ya kalau mau menggunakan yang edit ini atau yang pakai edit seperti ini, pakai tanda petik dikosongkan. Maksudnya sama, jadi dua. Ya, maksudnya sama ya, di 1, di 2, 3, kemudian kita masukkan edit 1 set fokus, 1 set fokus. Nah, misal ini contoh. Oke, jadi kalau misalnya kita mau input KD 008 misalnya, KD 008, kemudian namanya barangnya sendal. Nah, harga barangnya 15.000, pakai 16.000, kemudian kita batal aja lah, nggak jadi misalnya, maka kita klik batal. Nah itu, nah maka data tadi tidak disimpan karena kita batal ya, kita batalkan kode barangnya, kita batalkan input. Nah di sini Bapak akan mengingatkan mengubah sedikit programnya, dimana dulu Bapak pernah berikan materi tentang bagaimana membuat prosedur pemanggilan. Jadi ini kan ceritanya sama nih programnya. Nah sekarang kita panggil aja lah. Oke, kita bikin dulu deklarasi. Ini kita bikin prosedur. Oke, public prosedur bersih misalnya. Bersih atau batal? Bersih aja lah. Bersih. Kemudian ini di sini di bawahnya Bapak bikin prosedur. Ini form berapa nih? Ini form 1 ya. Di form 1 titik. Nah, itu ada bersih. Sender T object nih. Oke, coba ini dulu. Problem besar. Kita bikin begin. Oke, nah ini kita copy paste saja. Oke, nah kemudian ini kita ganti cal bersih misalnya. Oke, dia tidak kenal cal. Nah tuh dia udah jelas tuh batal. Nah, kan langsung bersih kan. Nah ini juga, ini kita ganti ini jadi bersih. Nah jadi kan programnya ada yang sama nih, kan ada yang sama nih ceritanya. Tadi kita melakukan tambah ini ya, program yang ini kita tambahkan di bawah simpan, kemudian program ini juga kita tambahkan pada button batal. Nah oleh sebab itu maka ada yang namanya pemanggilan fungsi atau penggunaan sub prosedur ya. Jadi prosedurnya kita tulis, kemudian fungsinya bersih ini kita panggil. Nah ini yang disebut dengan pemanggilan fungsi ya. Jadi ini untuk menghemat memori yang kita gunakan. Nah jadi kalau kemarin saudara ada melihat materi Bapak tentang pemanggilan prosedur dan fungsi, nah silakan digunakan untuk program ini ya. Oke, jadi kita sudah melakukan pemanggilan dan membuat program untuk simpan dan batal. Nah kemudian, nah ini penting ya, ini penting bahwasanya kalau ada misalnya pesan seperti ini, tidak usah dibaca seluruhnya, tapi kita cari poinnya saja. Nah ini adalah poin untuk data yang sama, persis sama ya, duplikat. Jadi ini menandakan bahwasanya pesan bahwasanya data itu sudah pernah Anda simpan. Jadi Anda refresh saja, Anda reset saja, kemudian enter lagi. Oke. Kemudian, nah kita mau tambahkan button hapus. Jadi simpan dan batal sudah, tinggal edit dan hapus. Oke, kita tambahkan 2 buah button.
kasih edit, kemudian ini kita kasih hapus. Edit dan hapus. Oke. Nah, untuk coding yang pertama kita akan tambahkan hapus. Nah, kita tambahkan program untuk hapus. Ya, nah program hapus itu perintahnya hanya ini, delete, ada tabel 1, delete. Nah, cuman dalam penghapusan data, maka kita cari dulu data tersebut. Jadi untuk menghapus data, maka kita cari barang tersebut, kemudian kita munculkan pada edit. Nah, jadi ada sedikit logika yang kita masukkan. Jadi datanya kita cari dulu, baru bisa kita hapus. Kalau misalnya datanya hanya 10, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah data ratusan kayak seperti di rekam medis, maka tidak mungkin kita mencarinya satu-satu dari bawah sampai ke atas. Ya, maka untuk hapus, kita cari dulu kode barangnya. Misal kode barangnya KD001. Nah, KD001 ini apa? Nah, kita cari dulu kodenya apa. Kalau ini kan masih gampang nih, kita cari. Oh, kode 01 tuh kursi gitu. Kursi. Harganya berapa? Harganya 5.000. Baru kita hapus. Oke, kalau misalnya datanya hanya 10, nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke apotik, nah ini jadi bakal masalah. Ya, jadi bagaimana cara kita menanggapinya? Maka yang pertama kita kita bikin dulu program untuk hapus. Ya, program hapus, kita double klik button hapusnya. Oke, silakan double klik button hapus. Nah, ini adalah button hapus. Kemudian bikin editable 1.delete. Nah, sudah delete, jangan lupa titik koma. Oke, kemudian karena programnya ini sama-sama dengan bersih, maka kita panggil saja bersih. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah selesai. Jadi yang baris panjang seperti ini sudah kita ganti dengan pemanggilan bersih. Jadi program yang sama itu tidak perlu kita ketik berulang-ulang. Ya, kita tinggal panggil saja, cukup. Lanjut. Nah, tadi sudah katakan bahwasanya dalam penghapusan data barang maka kita perlu mencari terlebih dulu data tersebut. Kita cari dulu datanya, kemudian baru berdasarkan kode barang itu kita hapus. Nah, kita akan tambahkan coding pencarian data barang. Nah, pencarian data barang berdasarkan kode barang pada edit 1 dengan eventnya keypress. Ya, jadi pastikan bahwasanya coding ini berada pada event keypress. Oke. Kita pilih edit 1. Pilih edit 1, kemudian pilih event, cari on keypress. Oke, ini dia double klik. On keypress-nya di double klik. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita tinggal ketikkan saja if. Nah, oke. Oke. Maaf ya. If keypress, if key sama dengan harga 13. Then
baru kita bikin if table 1. Oke, kita cari ini adalah lokasinya, kita cek di kode barang underscore brg pakai 1, belum pilih, tampilkannya di mana, di edit 1 titik text, kemudian gunakan low case sensitif, jadi dia tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian kita tambahkan then begin jadi duanya ngikut, jadi 2 titik text titik 2 sama dengan table 1 fill by name. Nah ini diketik ya, fill by nah ini diketik saja fill by name dan buka kurung, kasih nama barang, nama underscore barang, ketik lagi, kita buka, kemudian sebagai string. Nah ini juga kita lanjutkan edit 3 titik text sama ya programnya, sama dengan table 1 fill by name. Nah ini pastikan sama ya, fill by name nya n nya huruf besar. Bikin harga barang kurung string. Oke, kemudian kita tutup. Nah ini seperti ini ya, kita tutup dengan n saja. Selesai. Nah, kita tutup dengan n. Oke, nah n ini digunakan untuk bagian yang ini. Nah yang ininya belum, kita tambahkan satu lagi. Oke, seperti itu. dn nya atau lebih 2 kali ya. Nah kita cari nih KD 1, enter. Nah itu muncul KD 002, enter KD 004, oke 05 06. Nah jadi low case sensitif itu kan ini datanya ada nih yang Bapak bikin huruf besar dan huruf kecil ya, misalnya KD 002 itu kan huruf besar dan huruf kecil ya, pas penyimpanannya kan ada perbedaan huruf besar dan kecilnya ya, jadi kita bisa cek tidak usah bedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Low case sensitif, low case bukan high case sensitif ya, tapi low case sensitif. Oke, jadi nah ini tinggal kita hapus mau yang mana gitu. Nah, kita cari aja KD berapa. Kalau misalnya kita mau mencari nama barang, misalnya kita mau bukan kode pencarian yang menjadi primerinya atau mencari datanya, misalnya kita mau pakai nama barang, maka pada programnya ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi nama barang. Nah ini nanti munculkan kode barangnya. Hanya saja kalau menggunakan seperti ini kita coba aja ya mana bentuknya.
Nah, tadi kan di sini ya, sekarang kita cari. Nah, ini harus tahu peci misalnya. Oh ya. Oke. Nah, ini salah ya. Ini bikin kode barang. Ini bikin juga nama barang. Nah, kita edit. Nah, ini kan kerjanya pada edit 1 kepres ya, edit 1 kepres. Kita bisa ganti, mungkin ya, ini bisa ganti. Kita coba nih nama barang, ini kode barang, nanti hasilnya nih. Nah, tidak salah, nanti sudah pusing kode barang, nama barang. Nah, kalau misalnya kita mau mencarinya pada nama barang misalnya, oke, kita pilih nama barang, pilih on keypress. Ini kita copy paste saja. Ini keluar dari apa ya, materi yang akan Bapak sampaikan ya. Nah, ini cuma contohnya saja. Kalau misalnya saudara mau mencari berdasarkan nama barang, ini kode barang. Oke. Nah, kita cari di sini. Misalnya namanya di situ ada peci misalnya. Kayak nomor ya. Ini dia. Ini edit. Nama barang itu adanya pada edit 2. Ininya berada pada edit 1. Coba lagi ya. Kita cari peci. Nah, tuh ya, mau ya. Kemudian ada namanya monitor ya. Jadi saudara pahami saja dulu dasarnya seperti itu. Ini kan kayaknya menit tambahan ya, ini cuma improvisasi Bapak saja. Baju misalnya, nah jadi kita bisa hapus misalnya yang kita isi terakhir itu kaos kaki misalnya. Nah, kaos kaki, kemudian kita hapus. Nah, itu. Nah, berarti kalau misalnya kita cari kaos kaki, itu tidak ada lagi kaos kaki. Nah, itu tidak ada. Nah, sekarang kita coba tambahin programnya. Jadi tadi ini sudah ada nih pencarian kode barangnya. Jadi nanti Anda bisa ketik kode barangnya di sini. Kemudian nanti akan muncul nama barangnya. Ya, nanti muncul nilainya, tinggal tekan hapus, nanti datanya hilang. Nah, hanya saja masih ada kekurangannya. Ya, kekurangannya adalah ketika data yang dicari tidak ada, maka seharusnya muncul pesan bahwasanya datanya tidak ada gitu. Nah, ini sekarang sudah tambahkan ya, tambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya datanya tidak ada, maka tambahkan atau munculkan pesan. Ya, pesannya adalah datanya tidak ditemukan. Jadi, nah ini kita geser aja sedikit nih. Kita bikin di sana else kita suruh munculkan pesan show message bahwasanya data tidak ditemukan. Oke. Nah, kita seperti itu. Ini pada K2 ya. Nah, ini kita copy paste saja. Kita enter edit K1. Nah, ini dicari pun dilihat tidak. Nah, KD 007 misalnya. Nah, tuh datanya tidak ditemukan. Atau misalnya kaos kaki. Nah, itu datanya tidak ditemukan. Maunya kita setelah tidak ditemukan itu datanya dibersihkan. Misalnya kita mau datanya dibersihkan, kita coba tambahkan bersih di sini, mau nggak dia? Nah, kalau error berarti ini lebih dari 1 baris. Sip.
Ini tambahkan bersih. Bersih. Ini kita kasih tutup kurung. Tutup kurung. Jadi koma. Oke, kalau datanya tidak ada ya udah bersihin aja, bisa kosongin aja kode barangnya. Kita cari dulu kaos kaki tadi ada nggak? Kaos kaki tadi kan udah hapus tuh, kaos kaki datanya nggak temukan. Oke, tuh bersih. KD 007, oh datanya tidak ditemukan. KD 008, datanya tidak ditemukan lagi. Oke, berarti kalau misalnya KD 007 kita inputkan KD 007, kita namanya kaos kaki menurut kaos kaki harganya 17.000. Nah, mereka kita simpan. Nah, tuh kaos kaki KD 008, enter KD 008. Nah, ini kode 007 kita mau entry, kita enter, oh dia langsung kosong. Oke, ini improvisasi lagi. Ini then kalau dia kosong, kalau dia ada maka bukan. Ini aja cukup ya, nanti pusing sudah. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan program edit ya. Ini sama halnya dengan hapus data. Pada edit data kita juga harus melakukan pencarian data yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, jika data sudah ada maka kita bisa melakukan perubahan data. Nah, perubahan data hanya berlaku terhadap nama barang dan harga barang saja, sedangkan kode barang tidak boleh diubah. Jadi kode barangnya tidak berubah, yang berubah itu hanya nama barang dan harganya saja. Nah, program editnya, ini program editnya ini tetap pada button 3 ya. Ini kita ketikkan dulu. Oke, ini nanti saudara pause saja videonya ya, print screen saja ini. Sudah print screen, kemudian nanti saudara ketik. Oke, kita ambil program untuk edit. Jadi yang tidak boleh dirubah itu adalah kode barang ya. Sisanya boleh diubah. If ada tabel 1 ya, locate, kita cari lagi nih, kita cari kode barangnya, kode underscore barang, koma tabel 1 titik teks, koma, kita bikin dia low case sensitive, low kontrol spasi case sensitive kurung awal, kemudian kita bikin then. Nah, kemudian kita bikin begin ya, lakukan ini, misal ada tabel, nah lakukan edit ya, lakukan edit ya, ada tabel satu field by name, biasanya yang muncul itu adalah field by value ya. Nah, karena dia tidak muncul di sana, kita bisa tambahkan field by name saja, kemudian kita buka kurung, bikin nama underscore barang ya, underscore barang, kemudian string, dua string titik 2 sama dengan edit 2 titik teks. Nah, ini artinya muatkan teks edit 2 ya,
yaitu nama barang, ya, nama barang pada field by name yang dikhususkan oleh editable 1. Nah, fungsinya adalah sebagai string, kurang lebih seperti itu. Nah, ini biar cepat ya, copy paste saja. Nah, ini hati-hati ya kalau pakai copy paste ini. Nah, kadang sering errornya kalau misalnya sudah pakai copy paste ini. Jadi untuk pemula seperti Anda, nah, ini kita ya yang baru belajar ini, ya Bapak sarankan untuk ketik saja dulu. Nah, oke, ini cukup, masih ada yang kurangnya. Nah, ini kita tambahkan editable post. Jadi setelah dia dicari, kemudian kita lakukan perubahan, ya, kita perubahan, kemudian kita post kembali, kemudian tampilkan pesan show message. Nah, pesannya data telah diubah. Nah, ini tadi mau Bapak sampaikan, lupa bersih. Nah, ini munculkan pesan bahwasanya ini pada button simpan ya, show, nanti boleh sudah perhatikan seks data telah disimpan. Nah, ini programnya yang sederhana saja yang Bapak berikan. Nanti sudah boleh cari ya, boleh cari di Google atau YouTube juga boleh, program yang lebih komplit ya, program yang lebih komplit. Nah, intinya sama saja bahwasanya dengan program seperti ini sudah bisa bikin, dengan coding seperti ini sudah bisa bikin program. Nah, seperti itu maksudnya. Else, jadi kalau nggak ada, ya udah pesan aja. Nah, ini kenapa dia tidak mau jalan, karena soalnya pikiran ini. Oke, maaf ya waktunya udah kelamaan nih. Nah, ngabisin paket nih, data tidak ditemukan, harus juga pakai saudara ini. Oke, ini Bapak sudahi videonya dengan bahas kode program edit. Kemudian saudara bisa cobakan di rumah, mudah-mudahan saudara paham. Tapi saudara tidak akan pernah bisa mengerjakan DLP ini kalau hanya dilihatin saja dan tidak dicobakan. Oke. Nah, kita akan coba misalnya KD 007 misalnya, kos kaki. Nah, karena tadi kita langsung kosongkan programnya, KD 007, kan datanya ada tuh, KD 007. Nah, ini pas entry tadi ya, jadi pas entry tadi kita kosongin. Nah, ini di satu kita udah sah, ini bersih, dan ini saja. KD 007. Nah, datanya muncul, kemudian kita mau ganti harganya 10.000 misalnya, kita edit. Oke, data telah diubah. Jadi harga kos kaki yang tadi 15.000 sekarang sudah 10.000. Nah, ketika edit baru kita bersihkan, misal ya, kode barang, habis itu data telah diubah, kita bikin bersih. Jadi bersihnya datanya udah diedit. Oke, seperti itu misalnya. Oh, ininya kurang ya. Nah, itu Oke, misalnya kita coba lagi, misalnya kode 007, mungkin lagi diskon misalnya ya, harganya kita kurangi, harga jualnya soalnya 100,
100.000 misalnya ya. Jadi kita bikin di sini KD KD 006. Kita cari, oh ada sepatu hariannya sekarang lagi dari diskon nih, jadi 9.800. Kemudian kita edit ya, datanya dirubah, berarti harganya sekarang adalah 9.800. Oke, scan dulu untuk program simpan, edit, dan hapusnya. Nanti silakan saudara cobakan ini di rumah. Kita tambahkan programnya adalah untuk keluar. Ini kita bikin keluar. Oh salah, keluar ya, keluar. Ini kita bikin close saja. Jadi kalau rasanya ada apa, kita lengkapi programnya. Nah ini kalau bikin keluar, dia langsung berhenti programnya. Nah sisanya, nah saudara ini ya, pada materi selanjutnya Bapak minta Anda untuk membuat menambahkan tabel pada database aksesnya ya, pada coba akses ya, tambahkan di sana tabel konsumen ya, tabel konsumen, isi fieldnya ini kode konsumen, nama konsumen, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian sudah bukalah database saudara, tambahkan tabel konsumen. Nah bikin tabel konsumen. Nah kemudian fieldnya saudara tambahkan seperti ini, sesuai dengan tabel yang ada tadi ya, tabel di atas tadi. Jadi di dalam database saudara sekarang sudah ada 2 tabel, satu adalah tabel barang, satu adalah tabel konsumen ya. Kemudian nanti saudara bikin desain untuk data konsumen. Nah ini data konsumen. Nah program simpan, batal, dan hapusnya ini yang sudah cobakan di rumah ya, sudah cobakan. Pertemuan berikutnya Bapak akan cek apakah saudara bisa mengerjakan atau tidak. Jadi insya Allah kita akan Zoom meeting hari Kamis dan Jumat ya. Zoom meeting untuk Kamis dan Jumat. Nah untuk jenis kelamin ini kalau disimpan kan pakai combo box 1. Jadi nanti sudah ganti jadi combo box 1. Oke. Nah ini saya sudah cobakan, nanti pas Zoom meeting Bapak akan lihat atau periksa latihan saudara kali ini. Oke. Nah silakan Anda cobakan sampai bisa melakukan proses simpan, edit, batal, dan hapus. Nah nanti data konsumen ya, data konsumen dan tabel barang itu akan kita sinkronkan. Jadi kita ambil tabel barang dan tabel konsumen pada satu tabel namanya tabel transaksi. Jadi barangnya harus sudah terdaftar, konsumennya juga harus sudah terdaftar. Nah berarti kita sudah bikin program sederhana untuk transaksi pembelian barang. Oke. Bapak rasa cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf karena durasinya menjadi lebih panjang dari yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan saudara paham dengan apa yang sudah Bapak berikan ini. Oke, Bapak rasa cukup dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.